Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi atau tema tentang mustahik zakat. Siapa saja orang-orang atau kelompok yang berhak menerima zakat. Pembahasan ini didasarkan pada kitab fikih Fathul Qorib yang terkenal di lingkungan pesantren di Indonesia. Orang-orang yang berhak menerima zakat telah diatur oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Shadaqallahul azim. Kelompok atau orang-orang yang berhak menerima zakat disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah yang tadi saya bacakan, yang jumlahnya ada 8 kelompok. Menurut para ulama, ke-8 kelompok inilah atau hanya 8 kelompok inilah yang berhak menerima zakat. Hal ini didasarkan pada lafadz innama yang ada di awal ayat. Innama menurut para ahli bahasa itu adalah termasuk adawatul qasr. Adawatul qasri inna wa innama. Atpun wa taqdimun kama taqaddama. Demikian kata para ulama ahli bahasa. Bahwa lafadz innama itu memiliki makna qasr, penghususan, pembatasan, hanya. Jadi ketika Allah menyebutkan ada 8 kelompok, 8 asnaf yang berhak menerima zakat, berarti zakat itu hanya terbatas pada 8 kelompok ini saja, tidak untuk yang lain. Tidak boleh diberikan untuk di luar dari 8 di luar dari 8 kelompok ini. Nah, siapa saja mereka? Yang pertama, al-fuqara. Fuqara adalah jamak dari fakir. Fakir itu menurut para ulama adalah alladzi la mala lahu wala kasaba. Orang yang tidak memiliki harta sama sekali dan juga tidak memiliki pekerjaan. Harta tidak punya, pekerjaan pun tidak punya, itu adalah fakir. Sedangkan miskin, wal miskinu man qadara ala malin au kasabin. Orang yang masih memiliki harta atau pekerjaan tapi layak fihi, tapi harta dan penghasilan yang ia miliki itu layak fihi, tidak mencukupi kebutuhan dasar hariannya. Kaman yahtaju ila asyrati darahima wa indahu sab'atu. Seperti orang yang kebutuhan dasarnya adalah 10 dirham sehari misalnya, tapi ia hanya punya 7 dirham saja. Dalam konteks kekinian, orang yang kebutuhan sehariannya misalnya Rp50.000, tapi ia hanya punya Rp30.000 saja, maka itu adalah orang miskin. Nah, dalam fikih mazhab Syafi'i, orang miskin itu masih lebih baik secara ekonomi daripada orang fakir. Orang miskin itu masih memiliki kemampuan ekonomi tapi lemah, tapi tidak mencukupi kebutuhan dasar, dibanding orang fakir yang memang tidak memiliki harta atau penghasilan sama sekali. Dalam Al-Quran ada ayat dalam surat Al-Kahfi misalnya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ammas safinatu fakanat limasakin. Bahwa perahu itu adalah milik orang-orang miskin. Jadi orang miskin masih mungkin memiliki harta seperti perahu, seperti yang diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi. Nabi SAW sendiri beliau berdoa kepada Allah minta
hidup dan wafat dalam keadaan miskin. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Tapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan Allah supaya dijauhkan dari kefakiran. Demikian disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih yang terkenal. Baik itu, jadi yang pertama, mustahik atau penerima zakat itu adalah orang fakir. Yang kedua adalah orang miskin. Yang ketiga, wal amilina 'alaiha. Al amilina 'alaiha. Amil zakat. Siapa itu? Panitia zakat. Mereka yang bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya, kemudian mendistribusikannya, membagikannya ya, kepada orang-orang yang berhak menerima. Ini dinamakan amil zakat. Jadi zakat ini adalah ibadah yang ada panitianya, beda dengan ibadah-ibadah lain. Ibadah sholat nggak ada panitia sholat, ibadah puasa tidak ada panitia puasa. Tapi kalau zakat, Allah sendiri menyebutkan wal amilina 'alaiha, ada panitianya. Dan mereka panitia zakat ini berhak menerima zakat. Dalam konteks kekinian, panitia zakat itu adalah kalau di Indonesia ya Baznas atau lembaga-lembaga zakat, atau kalau dalam skala yang lebih sederhana di desa-desa, di masjid-masjid, pengurus DKM, pengurus masjid. Mereka yang mengumpulkan zakat dari masyarakat kemudian menyalurkannya kepada yang berhak menerima. Nah, amil zakat ini berhak mendapatkan bagian dari zakat. Menurut para ulama Syafi'iyah, mereka berhak 1/8 dari harta yang terkumpul. Sumun, 1/8 dari harta zakat yang terkumpul. Sedangkan menurut para ulama Hanafiyah dan Malikiyah, mereka dibayar atau diberi harta zakat qadru amalihim minal ujrah, sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan, sesuai dengan berapa lama mereka bekerja, sesuai dengan tingkat sulit atau ringannya pekerjaan. Nah, ini di sini ditentukan oleh sultan atau oleh pemimpin. Baik, jadi itu orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, kemudian yang ketiga adalah wal amilina 'alaiha. Nah, berikutnya yang keempat adalah wal muallafati qulubuhum. Muallaf. Siapa itu muallafati qulubuhum? Secara harfiah muallafati qulubuhum itu artinya orang-orang yang dibujuk hati. Maksudnya adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Kita biasa menyebutnya muallaf. Cuma persoalannya apakah setiap orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf itu berhak atas zakat? Nah, para ulama memberikan penjelasan bahwa di antara definisi mu'alaf itu adalah sebagaimana disebutkan dalam Fathul Qorib, man aslama wa niyatuhu dha'ifah fa yuta'allafu bidaf'i zakati lahu. Orang yang masuk Islam dan motivasinya itu masih lemah, keislamannya itu masih lemah, ia belum begitu mantap dengan keislaman, maka ia berhak atas zakat. Maka ia diberi zakat supaya harapannya, hatinya dikuatkan hatinya, dikuatkan keislamannya dengan diberi zakat. Definisi lainnya sebagaimana disebutkan oleh para ulama fikih, man aslama wa niyatuhu qawiyah fil iman. Orang yang masuk Islam hatinya mantap untuk memilih Islam, penuh percaya diri. Walakin lahu syarafun fi qaumihi yatawaqqa'u bi ita'ihi islamu ghairi. Hatinya mantap berislam. Ya. Tapi orang itu juga memiliki pengaruh di lingkungan. Memiliki derajat yang terhormat di lingkungannya, sehingga diharapkan dengan diberi zakat ia mampu mempengaruhi orang-orang sekelilingnya untuk masuk Islam. Ia mampu menjadi daya tarik bagi lingkungannya yang masih non muslim untuk kemudian ikut bersama orang itu masuk Islam. Nah, orang seperti ini, mu'alaf yang memiliki pengaruh di lingkungan lama, itu berhak mendapat zakat. Ada pengertian lain yang dijelaskan oleh para ulama fikih. Waman aslama wa niyatuhu kadzalika
lakin huwa kafin lana syarru man yalihi min kufarin aw mani zakati. Sama dengan yang kedua tadi, orang yang masuk Islam hatinya mantap, hatinya kuat untuk berislam, tapi di sekelilingnya itu ada orang-orang yang mungkin bisa mempengaruhinya untuk kembali ke agama lama. Di sekelilingnya ada orang-orang yang mungkin berniat tidak baik kepada dirinya, misalnya menghalang-halanginya untuk menjalankan ibadah, menjalankan keislamannya, atau menghalangi-halanginya untuk membayarkan zakat. Nah, maka orang-orang seperti ini, kata para ulama fikih di lingkungan mazhab Syafi'i, itu termasuk dalam kategori mustahil atau yang berhak menerima zakat.